Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad balaghana syahra Ramadan, syahra siyami wa syahra al-Qur'an. Nahmaduhu subhanahu ala fadlihi wa minnatihi, fala hawla wa la quwwata illa bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikan kita masuk di bulan Ramadan. Kebahagiaan dan haru bercampur pada setiap hati yang masih ada keimanan di dalam hatinya. Bahagia karena berbagai macam janji Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap orang beriman. Dan haru karena alhamdulillah ternyata Allah masih baik kepada kita. Ternyata Allah masih sayang kepada kita dan Allah cinta kepada kita. Allah masih ingin kepada kita semuanya agar kita bisa kembali memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya, yaitu Allah jadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun usianya pendek, tetapi Allah jadikan amal-amalnya dilipat gandakan, bahkan sebagian amalannya tanpa hitung-hitungan. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, usia manusia ratusan tahun. Maka kalau mereka memandang kepada kita, maka kita ini yang 50, yang 60 tahun, maaf, bocilnya. Apalagi yang 30 tahun, yang 20 tahun, yang belasan tahun. Karena usia mereka ratusan tahun. Bahkan ada yang hampir sampai 1000 tahun. Subhanallah. Artinya mereka beramal ratusan tahun panjangnya, ratusan tahun lamanya. Tetapi berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya hanya sampai antara 60 sampai 70. Yang melebihi itu sedikit sekali. Tapi apa bentuk kasih sayang Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah jadikan ada musim-musim ketaatan di dalamnya, yang mereka benar-benar panen pahala di dalamnya. Apa yang ia harusnya kerjakan selama puluhan tahun bisa ia kerjakan hanya dalam satu malam. Allahu Akbar. Kebaikan apa lagi yang Allah berikan yang lebih besar daripada ini? Puluhan tahun harusnya dia berjuang, mengurangi tidurnya, mengurangi main-mainnya, mengurangi waktunya untuk bercengkrama. Tetapi Allah jadikan dia hanya beberapa jam, tapi kebaikannya setara bahkan lebih baik dari 80 sekian tahun. Yaitu Allah jadikan hal itu ada di bulan Ramadan. Walaupun hari-hari itu belum sampai dan kita belum sampai kepadanya, tapi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala di hari pertama ini Allah jadikan kehidupan kita, langkah-langkah kita, usaha kita semoga semakin diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Dan yang harus perlu diingat para ummahat, para ikhwan, azani Allah wa iyyakum ajma'in, adalah bagaimana seorang mukmin yang paling dia harapkan di setiap bulan Ramadan, terutama di malam-malamnya, adalah agar bagaimana Allah jadikan kita orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Artinya apa? Barangkali dengan banyaknya dan menumpuknya maksiat dan dosa kita, Allah sudah catatkan kita masuk neraka. Tetapi Allah jadikan bulan Ramadan utaqa minan nar, hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka itu banyak. Maka ketika ditanyakan kepada beliau, ini berlaku di malam apa? Ganjil, genap, atau bagaimana? Maka jawabannya adalah wa dzalika kullu lailah. Ini berlaku setiap malam. Setiap malam di bulan Ramadan, tidak ada malam-malam yang lebih banyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka kecuali di malam-malam bulan Ramadan. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk materi kita, dan tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita kepada berbagai macam kebaikan, dan itu pun bentuk rasa rahmat, kasih sayang yang ada pada diri beliau kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anitum, azizun alaihi ma'anitum, apa yang kalian rasa berat, berat juga yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada sebuah pembahasan yang penting, dan ini senantiasa dari Ramadan ke Ramadan kami kaji, karena semua pembahasan agama itu penting. Semua yang kaitannya dengan pelajaran syariat, semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Namun seorang mukmin harus menyadari bahwa ada pelajaran yang sifatnya prinsip. Ada pelajaran yang sifatnya seorang mukmin mau tidak mau harus tahu. Terpaksa ataupun tidak terpaksa, memilih ataupun tidak memilih, dia harus tahu. Itu pembahasan berkaitan dengan akidah dan iman. Pembahasan tersebut adalah pembahasan berkaitan dengan akidah dan iman. Jadi tidak ada seorang mukmin itu mengatakan, saya dalam urusan ini awam. Enggak boleh. Saya dalam urusan ini bukan ahlinya. Saya dalam urusan ini saya enggak tahu. Saya dalam urusan ini mungkin saya enggak akan dalami. Kalau dalam masalah akidah, keimanan, maka tidak ada kata-kata demikian. Tapi kalau dalam urusan lainnya, misalnya ada orang ahli fikih, ada orang ahli waris, ada orang ahli hadis, ada takhasusnya. Lihat di berbagai macam kampus yang notabene adalah kampus Islam. Baik itu di Indonesia misalnya seperti kampus kami Lipia, yang sebetulnya itu bahasa Indonesianya ya. Kalau Arabnya adalah Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, Universitas Muhammad bin Saud, yang cabangnya di Riyadh. Kemudian di UIM, Universitas Islam Madinah, ada yang di Abha dan lain sebagainya. Ada yang di Libya, ada yang di Sudan, ada yang di Yaman, ada yang di Mesir. Maka mereka punya jurusan-jurusan. Ada jurusannya, jurusan bahasa, jurusan fakultas dakwah, jurusan hadis, jurusan fikih muqaran, fikih perbandingan dan lain sebagainya. Tapi di semua jurusan ada pelajaran yang prinsip semua orang harus belajar di jurusan-jurusan itu. Kayak kita di SD, SMP, SMA, ada orang misalnya ngambil jurusan, kan ada bahasa, ada IPA, IPS dan lain sebagainya. Tapi ada pelajaran yang harus semua ikut. Berarti pelajaran itu adalah pelajaran prinsip yang dia milih atau tidak milih harus ikut. Nah, di dalam syariat Islam itu adalah pelajaran apa? Akidah. Dan kita akan bahas
sisi beribadah puasa yang hari ini kita sedang jalankan, ibadah puasa yang dikaitkan dengan akidah. Apa pelajaran akidah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa? Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pelajaran akidah yang akan kita bahas berkaitan dengan amalan-amalan hati. Berkaitan dengan amalan-amalan hati. Yang mana amalan hati ini adalah puncak dari semua amalan. Amalan hati adalah puncak dari semua amalan. Karena seorang yang beribadah kepada Allah tapi hatinya tidak hadir dalam ibadah tersebut, maka ibadahnya kosong. Ibadahnya nol. Karena perlu seorang hamba itu ketika beribadah kepada Allah ihdharun niyah, menghadirkan niat, dan mahallun niyah al-qalbu, sedangkan tempat niat itu adalah hati, itu puncaknya. Maka seorang yang salat, seorang yang puasa, seorang yang zikir, seorang yang bahkan berjihad pada puncak, dia menjalankan syariat Allah tapi hati tidak hadir di dalamnya, maka bisa jadi amalannya nol. Maka ini yang harus kita yakini, harus kita hadirkan dan tumbuhkan, juga tanamkan di dalam diri kita. Hati itu harus nantiasa kita jaga. Hati harus nantiasa dihadirkan dalam setiap amalan. Ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka poin pertama, apa pelajaran akidah dari ibadah puasa? Yang pertama adalah menumbuhkan dan menghadirkan perasaan. Sekitar berapa jam kita berpuasa ini, maka hadirkan dan tumbuhkan perasaan kita bisa berpuasa dan ibadah yang lainnya. Itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Yaitu apa? Menghadirkan dan menumbuhkan perasaan ibadah yang bisa kita kerjakan, itu benar-benar hadiah dari Allah. Benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa Allah enggak kasih kekuatan kepada kita, enggak akan mungkin kita mampu berpuasa. Mungkin teman-teman kita, sahabat kita, atau sebagian saudara kita ada yang sedang sakit, yang menjadikan mereka mendapat uzur untuk tidak berpuasa. Coba kunjungi para jamaah. Coba lihat mereka. Coba saksikan kondisi mereka. Jangankan untuk berpuasa para jamaah. Kita berhasrat untuk makan. Mereka untuk makan saja enggak berhasrat. Tapi mau tidak mau harus ada asupan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Hanya Allah cabut sehatnya, sudah ibadah puasa tidak bisa dijalankan. Maka lihat karunia Allah kepada kita. Allah kasih sehat, Allah kasih sempat, dan bahkan Allah juga kasih kekuatan kepada kita untuk beribadah puasa. Semoga Allah berikan kesehatan terus kepada kita, ya, sampai akhir kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ini nikmat yang banyak dilupakan. Wallahi para jamaah, ya tadi malam kami berkunjung sampai setengah 11 malam, ya. Salah satu admin kami dulu masuk IGD di PMI. Kalau kita harus sering-sering memang Pak. Makanya di antara hikmahnya ziaratul kubur. Kenapa? Karena kita sering lupa dengan apa? Kematian. Mohon maaf Bapak ya yang sudah mulai beruban. Lupa juga sama mati Pak ya. Apalagi kita yang masih hitam nih Pak. Gitu. Sering lupa dengan mati. Belum beruban. Nah kadang gitu. Kalau satu, waduh udah mulai nih deket nih. Padahal nggak mesti, bisa jadi bahkan yang bayi baru terlahir wafat, dipanggil oleh Allah lebih dahulu daripada orang yang sudah penuh dengan ubannya.
Itu diantara hikmahnya. Demikian pula agar kita ingat dengan besarnya nikmat sehat, kunjungi teman-teman kita yang sakit. Kunjungi teman-teman kita yang sedang lemah. Oh, kita masuk Pak, ada tadi admin kami, kemudian depannya anak kecil kayak sehat-sehat aja. Saya tanya, kenapa Bu, kok kayak sehat-sehat aja? Oh enggak Pak, ini bengkak ternyata karena ada infeksi di saluran kemihnya. Anak kecil masih 4 tahunan lah. Tapi ya namanya anak kecil ya. Kenapa awalnya kami nggak tahu, katanya. Tapi kok maaf, air seninya, air kencingnya aneh. Diperiksa di dokter, ternyata ada infeksi, sakit. Kita, Masya Allah, nikmat. Ya, mau kencing tinggal kencing, maaf ya Pak ya. Itu nikmat. Kencing nikmat atau bukan? Nikmat. Buang air besar nikmat atau tidak? Nikmat. Sampai-sampai kita sering melupakan nikmat tersebut, maka dianjurkan kita mohon ampun sama Allah. Pulang, keluar dari kamar mandi, kita ucapkan apa? Ghufranaka, karena kita lupa kalau bisa buang air besar dengan normal, bisa buang air kecil dengan normal, itu nikmat sehat. Yang sering dilupakan, kita ingatnya jijiknya. Padahal di sisi lain itu nikmat dari Allah. Sebagian orang keluarnya dari selang. Sebagian orang nggak bisa berangkat ke WC, harus BAB, BAK di tempatnya. Nikmat. Maka pulang, Masya Allah, bersyukur sama Allah. Ya Allah, dikasih nikmat, besok berpuasa. Sekarang benar Allah kasih, nih kamu bisa berpuasa. Kenapa? Saya yang kasih sehat, saya yang kasih kuat, saya yang kasih sempat. Maka ingat, ini nikmat dari Allah. Ini akidah Pak. Semua bentuk kebaikan yang kita bisa kerjakan, la haula wa la quwata illa billah, nggak bisa kita kerjakan. Semua ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika kita menumbuhkan perasaan dan menghadirkan persaksian bahwasanya ibadah puasa yang bisa kita jalankan ini benar-benar murni hadiah dari Allah, benar-benar murni karunia dari Allah, maka setidaknya ada 2 buah yang bisa kita petik. Yang pertama para jemaah, ini hikmah. Kita menghadirkan perasaan, menumbuhkan perasaan, ini puasa karunia dari Allah. Yang pertama, semakin menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Bagaimana tidak cinta para jemaah? Allah yang baik kepada kita, Allah yang sayang kepada kita, Allah yang begitu tercurah limpahkan rahmatnya kepada kita. Yang tidak ada kebaikan itu melebihi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Anak Pak, anak cinta kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana jasa-jasa orang tuanya. Ya demikian pula misalnya persahabatan, di mana ada orang, maaf, royal, kemudian baik, begitu peduli, begitu care, begitu perhatian, maka tumbuh cinta. Oh ini teman saya ini di saat saya terjatuh, terpuruk pada titik rendah, dia yang selalu ada. Kira-kira apa yang hadir? Cinta, sayang. Lalu kenapa kepada Allah yang sayangnya kepada kita, nikmatnya kepada kita tidak terhingga? Maka semakin tumbuh cinta kita kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisan akan senantiasa basah memuji Allah dan mengingat Allah. Kalau apa? Kalau di dalam hati kita tumbuh hadir, kalau semua yang bisa kerjakan ini benar-benar karunia dari Allah. Ketika tahajud dalam hatinya bersyukur, ya Allah, di tengah-tengah saya melakukan dosa, maksiat, tapi Engkau masih menjadikan aku bangun di tengah malam, di mana sebagian banyak manusia justru mereka lelap dalam tidurnya. Dia bersyukur dengan hatinya, terutama itu. Dengan hatinya dia mengingat, dengan hatinya dia sandarkan nikmat ini Allah yang kasih. Nah, ini 2 kebahagiaan dan 2 hikmah, 2 buah yang dia bisa petik ketika dia senantiasa menghadirkan bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Lihat beberapa nikmat dalam berpuasa. Allah jadikan kita sehat ketika kita berpuasa. Ini nikmat. Allah jadikan kita membekali diri dengan ilmu dalam keadaan puasa. Karena sebagian orang awam barangkali di tengah kita masih ada, dia belum tahu
kalau puasa itu harusnya ngapain aja. Nah, maka orang yang tahu, ingat, ini nikmat dari Allah ketika Allah jadikan kita berpuasa dengan ilmu. Kapan dia bersahur, bagaimana tata cara niatnya, apa pelanggaran-pelanggaran dalam hal niat, dalam sahur, dalam berbuka, dia tahu ilmunya. Ini nikmat dari Allah. Karena maaf ya, sebagian kaum muslimin di tengah-tengah kita juga masih meyakini kalau sudah imsak nggak boleh sahur lagi. Begitu ya. Padahal waktu sahur terbaik ya itu ketika bunyi imsak itu. Itu waktu sahur terbaik. Sekitar 50 ayat ketika dibacakan Quran, itu waktu sahur yang terbaik. Bukan justru apa? Menjaga diri, berhati-hati, khawatirnya sudah masuk waktu subuh, kita masih makan. Padahal tidak demikian. Nah, ini ilmu. Kalau Allah kasih ilmu, ini karunia dari siapa? Allah. Kita berpuasa dengan ilmu, ini karunia dari Allah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam beribadah puasa, apa diantaranya? Allah kasih kita bisa makan, kita bisa minum ketika sahur, ketika berbuka. Makanya lihat seorang tabi'in yang mulia yang bernama Ar-Rabi bin Khusaim. Beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Jadi beliau kalau berbuka puasa bersyukur sama Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku, yang telah menolongku sehingga aku bisa berpuasa. Lihat, puasanya disandarkan kepada Allah. Ini yang sering lupa kita Bapak Ibu sekalian. Saya bisa puasa karena Allah tolong saya. Wa razaqani fa'aftartu, dan Allah karuniakan kepadaku sehingga aku bisa makan ketika berbuka. Semuanya disandarkan kepada Allah dan senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apalagi banyak ya dalam puasa, dalam Ramadan Allah belenggu syaitan sehingga godaan yang biasanya itu kencang, yang biasa itu kuat di luar Ramadan, sekarang tidak. Ini nikmat dari Allah juga kepada kita semuanya. Baik, yang kedua, pelajaran akidah yang kedua dari ibadah puasa adalah musyahadatu taqsir. Nah, ini sisi lain. Harus senantiasa merasa kurang. Harus senantiasa merasa diri ini penuh kelemahan, kecacatan, kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditumbuhkan. Karena seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah, ketika dia meniti satu jalan menuju Allah dengan ibadahnya, maka yang dia bawa di kanan kirinya bekal apa? Bekal harapan dan bekal rasa takut. Bekal harap, bekal juga rasa takut. Maka Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini kita sedang berpuasa, as-shaimun wa shaimat. Ini kita yang sedang berpuasa, jangan lupa sehebat apapun Ramadan yang kita sedang jalani, puasa nih, dari mulai sahur sampai 9:30 ini, kita yang sudah zikir pagi, kita yang sudah baca Al-Quran, kita yang datang hadir pengajian, jangan merasa kita sudah maksimal dalam ibadah. Jangan merasa kita sudah keren, kita sudah hebat dalam ibadah ini. Kenapa? Karena ahlul iman, seorang mukmin justru semakin getol, semakin hebat, semakin maksimal ibadahnya, semakin besar rasa takutnya di dalam hatinya, khawatir ibadahnya tidak ada satupun yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah tahan ini rasa lapar, aku tahan rasa haus, aku tahan untuk tidak bermaksiat. Aku isi puasa ini dengan tilawatul Quran, dengan zikrullah, dengan bahkan masih menyempatkan hadir di pengajian. Tapi apa? Tapi aku khawatir ya Allah,
ternyata tidak ada satupun yang diterima oleh Engkau ya Allah. Ini yang harus ditumbuhkan. Kenapa? Karena sekali lagi, semaksimal apapun pasti ada kecacatan. Bahkan tarawih tadi malam, kita yang masih semangat dan banyak kaum muslimin semangat, biasa malam pertama, ya, ramai, padat, penuh. Tapi ingat, kita yang tahu ilmunya, jangan-jangan di tengah orang-orang yang berbondong-bondong datang ke masjid, jangan-jangan satu-satunya amalan yang gak diterima dari hamba ternyata saya. Katakan demikian para jemaah. Yakini demikian. Bukan untuk memunculkan keputusasaan, bukan. Tapi agar kita semakin maksimal lagi. Itulah yang ada pada diri para sahabat Nabi SAW. Sampai-sampai Allah memuji di dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60. Innal ladzina wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka mampu berikan sedangkan hati mereka merasa takut. Ahli sedekah, ahli salat, ahli puasa, ahli Al-Quran, tapi hatinya takut. Kenapa? Nabi mengatakan karena mereka takut amalnya tidak satupun diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain menyandarkan ibadah itu karunia dari Allah, ketika dia mengerjakannya pun, ya Allah, jangan-jangan ibadah ini enggak diterima. Maka dia apa? Maksimalkan lagi. Banyak lagi ayat-ayat yang dia lantunkan, yang dia baca. Maka dari itu para jamaah, ada dua faidah juga. Ada dua faidah juga yang akan didapatkan oleh seorang mukmin ketika dia senantiasa menghadirkan rasa takut dalam beribadah kepada Allah, rasa kurang dalam memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akan senantiasa butuh kepada Allah. Jadi dia enggak ada namanya muncul ujub, enggak ada. Kenapa? Apa yang mau dibanggakan sedangkan amal ibadahnya cacat? Ya, dua perkara yang akan didapatkan seorang mukmin ketika dia apa? Dia memunculkan perasaan ibadahnya itu pasti kurang. Ibadahnya pasti enggak maksimal. Yang pertama, dia akan senantiasa merasa butuh kepada Allah. Maka tidak akan lagi ada perasaan ujub, perasaan sombong, perasaan merasa hebat, merasa lebih maksimal dibandingkan orang lain. Enggak ada. Tidak ada itu. Yang ada adalah, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, bahkan ibadah ini pun tidak akan bisa dijalankan. Ya Allah, aku butuh Engkau dalam menjalankan ibadah ini. Ya, ini penting bagi seorang mukmin ditanamkan akidah di dalam dirinya. Yang kedua, akan senantiasa mengiringi puasanya dengan banyak istighfar. Karena betapa banyak orang berpuasa tapi tidak berpuasa lisannya. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak berpuasa matanya. Betapa banyak orang berpuasa tidak berpuasa bersamanya anggota tubuhnya, hanya berpuasa pada mulut dan perutnya. Rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Begitu banyak orang berpuasa dan tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga dan haus. Itu Nabi katakan betapa banyak, berarti kebanyakan manusia demikian. Padahal mereka puasa. Maka faidah yang kedua, kalau senantiasa kita tumbuhkan, ya Allah, puasa saya yakin gak maksimal. Walaupun saya sudah baca khatam Al-Quran, maka gak maksimal. Ya, kemudian tarawih saya, waduh, masih banyak bengongnya, masih banyak ngekhusyunya. Maka senantiasa dia iringi setelah ibadahnya apa? Beristighfar dan bertobat kepada Allah. Lihat para jamaah, seorang yang sedang sholat wajib saja, sholat wajib nih Pak, ibadah yang tidak lebih agung puasa yang kita jalankan dengan ibadah sholat wajib, karena dia rukun Islam yang kedua setelah dia bersyahadat. Tapi apa yang dilakukan setelah dia sholat? Setelah dia salam, apa yang dilakukan? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena dia tahu sholatnya pasti gak maksimal.
Maka puasa pun demikian, kita lupa mengiringi ibadah kita dengan apa? Dengan banyak beristighfar. Karena pasti banyak kekurangannya. Makanya lihat, disebutkan oleh para ulama, setiap kali engkau merasa di dalam dirimu bahwasanya ibadahmu itu kurang, maka akan semakin besar juga taubatmu dan banyak juga istighfarmu. Bahkan istighfar dan taubatmu itu akan sama dengan jumlah nafas dalam hidupmu. Masya Allah. Jadi semakin nyadar, semakin banyak istighfarnya. Dan kenapa orang itu kurang bertaubat? Kenapa orang itu kurang beristighfar? Karena dia gak sadar dengan kekurangannya. Itu aja PR-nya, karena dia lupa dengan kekurangannya. Yang ketiga, pelajaran akidah yang ketiga, bahwasanya puasa itu untuk Allah. Puasa itu amalan yang diperuntukkan untuk Allah. Ini akidah para jamaah, ini iman. Karena pembahasannya dengan pembahasan keikhlasan. Ikhlas pembahasan apa? Fikih? Bukan. Ikhlas pembahasan muamalah? Bukan. Ikhlas pembahasan adab? Bukan. Ikhlas adalah pembahasan akidah. Bahkan pondasi pertama seorang beribadah adalah ikhlas. Allah mengatakan di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah. Lanjutkan. Mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak pernah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kalau nggak ada ikhlas, nggak ada ibadah. Mereka nggak diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, nggak diperintahkan haji, nggak diperintahkan zakat, silaturahim, birrul walidain, berinfak dan lain sebagainya, kecuali mereka harus ikhlas. Itu kata Allah. Maka puasa mengajarkan kita keikhlasan para jemaah. Perhatikan nanti bagaimana para ulama membahas tentang perkara ini. Kenapa puasa mengajarkan keikhlasan kepada kita? Perhatikan hadis yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Allah mengatakan azza wa jalla, kullu amali bini Adam lahu illa shaum. Setiap amalan anak Adam untuknya. Jadi Bapak Ibu, salat untuk siapa? Untuk siapa salat? Untuk kita. Enggak untuk kembalinya kepada siapa? Kita. Ini kata Allah, Bapak Ibu. Setiap amalan anak Adam, amalannya untuknya lahu. Salat, zakat, haji, silaturahim, sedekah, hadir pengajian, menuntut ilmu, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, kata Allah untuknya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Kata siapa? Kata Allah dalam hadis qudsi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Apa maknanya puasa untukku para jamaah? Ada beberapa pendapat dari makna bahwasanya puasa untukku. Yang pertama, yang dimaksud puasa untukku adalah karena puasa itu ibadah yang sangat agung dan sangat dicintai oleh Allah. Bahkan tidak ada yang mengetahui ganjaran pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa kecuali Allah. Makna atau maksud firman Allah dalam hadis qudsi,
puasa adalah untukku, yang pertama adalah karena puasa adalah amalan yang sangat agung dan sangat dicintai Allah. Bahkan tidak ada yang mengetahui pahala ganjaran yang akan didapatkan oleh orang berpuasa kecuali siapa? Allah. Nggak ada yang tahu, Pak. Itu maknanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, sesungguhnya puasa itu untukku, maksudnya apa? Puasa itu adalah amalan yang luar biasa pahalanya. Ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan dan ibadah yang lainnya. Makna yang kedua. Ya, kalau ada yang tertinggal catatannya, insyaallah bisa bisa disimak kembali di YouTube, atau nanti kami insyaallah akan terjemahkan buku ini dengan ringkasan yang kami sederhanakan insyaallah, ya. Baik. Makna yang kedua, puasa untukku maksudnya apa? Kita sering dengar ya. Puasa untukku maksudnya apa? Yang kedua, puasa itu adalah ibadah satu-satunya yang dikerjakan untuk Allah dan tidak untuk selain Allah. Puasa adalah amalan satu-satunya yang seorang itu beribadah hanya untuk Allah dan tidak untuk yang lainnya. Dengan bahasa lain begini Bapak Ibu. Bahasa lainnya apa? Puasa itu satu-satunya amalan yang tidak bisa ada peluang orang berbuat syirik di dalamnya. Satu-satunya ibadah yang tidak ada peluang riya di dalamnya. Itu puasa. Salat bisa riya nggak Bapak Ibu? Bisa, karena kelihatan. Sedekah bisa riya nggak? Bisa. Kalaupun nggak riya apa? Mengharapkan balasan atau mengharapkan makasih, itu udah syirik. Dia nggak riya, nggak pengen dilihat. Jangan bilang-bilang kalau saya ngasih ya. Jangan bilang-bilang. Tapi dalam hatinya apa? Biar dipuji sama dia, ini orang baik nih, orang ikhlas. Itu udah syirik. Paham ya? Tapi itu amalan hati, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Dia yang sadar dan Allah yang paling tahu. Orang yang memuji kita keikhlasan, belum tentu ternyata kita adalah orang yang ikhlas. Maka kalau ada orang memuji demikian, istighfar sama Allah. Karena kita nggak tahu, ternyata kita orang yang nggak ikhlas. Orang yang menduakan Allah dalam amal ibadah kita. Sedekah bisa kelihatan, bisa peluang syiriknya ada. Apalagi haji, apalagi orang rame-rame. Zakat dan lain sebagainya. Tapi puasa enggak. Puasa tidak ada peluang kesyirikan di dalamnya. Puasa tidak ada di dalamnya peluang untuk riya, enggak ada, untuk sum'ah enggak ada. Ustaz, tapi kalau ada orang menginformasikan kalau dia puasa, bisa nggak riya? Bisa nggak riya? Bisa. Saya puasa loh, bisa nggak riya? Bisa. Sum'ah bisa. Kalau dia kabarkan. Tapi kalau nggak dikabarkan bisa nggak? Nggak Pak. Jadi maksudnya begini. Kalau bicara ibadahnya nggak ada peluang riya. Kalau bicara orangnya mungkin. Kenapa? Dengan dia mengabarkan kepada orang lain kalau saya sedang berpuasa, itu bisa riya. Tapi kalau ibadahnya nggak mungkin. Karena kenapa? Karena ibadahnya perkara ghaib, nggak kelihatan. Sahur bisa saja dia nggak sahur. Makanya dulu para ulama, lihat para jamaah, kita melihat kisah-kisah para ulama. Bahkan ada ulama yang istrinya nggak tahu, ternyata dia tahunan dia suka puasa sunnah, nggak tahu istrinya. Kenapa? Ketika dia sahur istrinya nggak bangun, kemudian dia ketika waktu sahur dia pura-pura jadi dianggapnya apa? Baru bangun, nggak sahur. Padahal dia sahur. Ketika berbuka, di luar berbuka. Sampai istrinya nggak tahu dia berpuasa, apalagi orang lain. Paham ya? Maka bisa berpeluang riya kalau dia kabarkan. Sekarang kita Bapak Ibu, Ustadz, sekarang kan bulan Ramadan, orang-orang pada puasa semuanya. Ya, pada puasa semuanya statusnya.
Tapi bisa nggak kita masuk kamar, kunci, tutup tirainya, ngemil makan, padang, soto, semuanya. Bisa nggak? Kemudian kita keluar kamar, lapar, bisa nggak Pak? Bisa. Yang tahu itu siapa? Allah. Bisa apa? Sangat bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Kita bilang apa? Puasa lah, masa nggak puasa? Ya kayak puasanya anak kecil dulu kita kan, kue lebaran udah pada dimakanin tuh, kurang dari kalori kurang. Kita bilangnya apa? Masih puasa. Terus yang ngambilin kalori ini siapa? Tuyul. Padahal kita yang makan. Anak kecil nggak apa-apa. Ya sebagian anak kecil demikian. Tapi puasa Pak, tidak ada peluang riya. Beda dengan ibadah yang lain. Makanya sampai Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu hanya untukku. Bahkan para jamaah dikatakan dulu orang-orang musyrik mereka berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah kecuali dalam puasa. Orang musyrik aja dulu berpuasanya karena Allah, masya Allah. Ya. Jadi poin yang ketiga, puasa mengajarkan kita bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ingat, kita sedang beribadah karena Allah, maka ketika kita berpuasa, maka kemudian di ibadah lainnya kita terapkan demikian. Puasa aja bisa kita berbuat curang, artinya makan kemudian ngaku puasa. Maka ibadah lain pun demikian. Ya, ibadah lain pun kita berupaya ikhlas. Jangan sampai taraweh kemudian di dalam hatinya ada muncul perasaan ingin dianggap rajin, sebulan penuh dia taraweh nggak pernah ketinggalan. Ketika baca Quran ingin dikatakan apa? Selama sebulan 2-3 kali dia hatam Quran. Jangan. Peluang riaknya sangat besar. Sayang kita sudah capek-capek, sudah sampai haus, sudah sampai kering, ternyata itu semuanya tidak diperuntukkan untuk Allah, melainkan untuk selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah karuniakan keikhlasan kepada kita dan Allah jaga kita dari riya, dari sumah, dari ujub. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang keempat, pelajaran akidah dari berpuasa adalah berharaplah ganjaran puasa. Berharaplah ganjaran atau imbalan atau puasa dan ganjaran, imbalan dan pahala dari puasa. Dan ingatlah bahwa yang membalasnya hanyalah Allah. Dan kalimat ini agung Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu wa ana ajzi bihi, dan aku yang banyak, ini kalian apa Ibu? Contoh gambaran ketika kita berteman dekat dengan seseorang yang amat sangat kaya raya, bisnis sukses dunia ya di sini, dan bahkan orang itu terkenal dengan kedermawanan. Siapapun yang minta kepada dia pasti diberi tanpa pilih-pilih. Dan ketika orang itu berkata kepada kita, "Fulan, kalau kamu susah bilang aja sama saya yang jamin." Kira-kira Pak, ada nggak dalam hati rasa takut, rasa khawatir, kelaparan? Kalau orang itu kaya plus dermawan, ada tidak? Nggak ada. Contoh lebih sederhananya, anak yang tahu orang tuanya itu sangat dermawan, kalau minta pasti dia kasih. Kaya lagi orang tuanya. Aduh, tetangga beli mobil, tinggal beli aja tuh, ada Mercy tuh baru keluar, beli aja. Misalnya begitu Pak. Kira-kira anaknya khawatir nggak dikasih makan gitu Pak? Enggak. Apalagi yang mengatakan ini siapa Pak? Allah Pak. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang akan mempersiapkan balasan untuk dia. Allahu Akbar. Maka lihat, ganjaran kalau kita bicara Ramadan banyak Pak. Dibebaskan dari api neraka, dibukakan pintu-pintu surga. Aku yang balas, bukan siapa-siapa. Dan kita meyakini Allah Karim. Tidak ada yang lebih dermawan daripada Allah.
Tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Masa kita kemudian berputus asa, kemudian kita juga dalam hati, aduh, apa ya balasannya? Allah yang balas, tenang aja. Tenang aja, Allah yang balas, bukan manusia. Gak ada yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghaniyyun karim. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Mulia. Maka dari itu para jamaah azani Allah wa yakum ajmain, kami kabarkan kabar gembira karena Allah yang Maha Mulia yang menjamin pahala dan balasan bagi kita semuanya. Maka dari itu, seorang yang berpuasa ingat ada pintu surga yang namanya apa? Ar-Rayyan, yang Allah jaminkan bagi orang yang ahli puasa. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, orang yang ahli sholat masuk pintu mana? Ahli sholat pintu mana? Ahli sedekah pintu mana? Ternyata pintu-pintu surga itu sebagian yang disebutkan dalam riwayat itu nama pintunya sesuai dengan amalannya. Jadi babus sholah, masuk dalam pintu tersebut atau lewat pintu tersebut orang yang memang ahli sholat. Babus sholah, pintu sholat. Orang yang sodakoh sama babus sodakoh, orang yang ahli sedekah masuk lewat pintu tersebut. Berbeda dengan orang yang berpuasa, bukan babus saum, bukan babus siam, bukan, tapi bab ar-rayyan. Ada yang tahu apa hikmahnya? Nah, ini Masya Allah dibahas oleh para ulama Bapak Ibu. Mungkin jarang orang yang tahu. Syukur kalau di sini sudah ada yang tahu. Ada yang tahu? Yang tahu dan benar saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Nyusul hadiahnya tapi. Nggak benar saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Bapak? Ada yang tahu? Ibu-ibu? Akhwat? Atau pura-pura nggak tahu, tawadhu gitu? Enggak juga, emang nggak tahu beneran ya. Baik, dinamakan Ar-Rayyan, hikmahnya adalah karena orang yang berpuasa itu benar-benar merasa haus dan lapar. Karena makna ray itu, ray artinya apa namanya? Orang yang diberikan kekenyangan dengan minum. Sehingga apa? Sehingga ketika dia masuk surga benar-benar merasakan balasan dari haus yang sudah dia alami selama dia berpuasa. Paham ya? Jadi dia merasakan ini balasan dari Ar-Rayyan. Nggak ada lagi rasa haus yang dia akan alami. Makanya dinamakan itu, Pak. Agar balasannya itu lebih terasa bagi orang-orang yang masuk dalam pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu illa shaimun. Makanya kata Nabi SAW, inna fil jannah babun yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang tidak ada yang masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang ahli puasa. Baik, kemudian para jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam poin ini berarti tumbuh akidah atau tumbuh keyakinan berkaitan dengan harapan. Kalau tadi apa? Rasa takut. Takut tidak diterima. Kalau sekarang apa? Rasa harap. Berharaplah dari puasa yang kita jalankan Allah berikan ganjarannya. Makanya lihat para jamaah sekalian, ini hadis sering dibacakan, tapi sayang hati kita sering lalai untuk meniatkan itu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man shoma Ramadhana, kemudian imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ditumbuhkan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena apa? Karena keimanan. Wahtisaban, karena mengharapkan pahala. Maka ganjarannya apa? Dihapuskan semua dosa yang telah berlalu dalam kehidupannya. Semuanya, kata Nabi, yang telah lalu diampuni. Maka dari itu para jamaah di poin yang keempat ini tadi kita katakan apa?
berharaplah pahala dari Allah. Karena puasa Ramadan yang kita jalankan memang dasarnya itu iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Jadi bukan karena keimanan saja, melainkan juga dengan ihtisab. Dan pelajaran akidah yang kita pelajari ini Bapak Ibu sekalian, ini diambil besar rangkumannya dari zikir yang dibaca setiap pagi dan petang. Yang belum baca jangan lupa baca. Yaitu apa? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Hafal semuanya ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pelajaran yang telah kita pelajari, bahkan poin-poin yang datang diambil kesimpulannya dari Sayyidul Istighfar. Masya Allah Pak. Lihat, ketika seseorang berbicara poin pertama apa tadi? Apa poin pertama tadi? Menumbuhkan perasaan bahwasanya puasa ini adalah karunia dari Allah. Mana kalimat yang ada dalam Sayyidul Istighfar? Abu'u laka bi ni'matika alayya. Masya Allah. Itu Pak, pelajaran akidah itu Pak. Sayyidul Istighfar itu bukan sekedar minta ampun, bukan, karena diawali dengan akidah Allahumma anta rabbi. Kita bertawasul meminta ampun kepada Allah dengan tauhid kita kepada Allah. Ya Allah, engkau Tuhanku ya Allah, engkau Rabbku ya Allah, la ilaha illa anta. Ini puncak tauhid. Mengakui, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadah kecuali Allah. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diminta, tidak ada yang berhak di semua tujuan ibadah itu diperuntukkan untuk Engkau ya Allah, illa anta, kecuali Engkau. Tauhid lagi Pak, khalaqtani, Engkau yang ciptakan aku, itu ibadah tauhid. Nah maka lihat di bawahnya apa? Poin ini pertama, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ini nikmat yang kau karuniakan kepadaku. Poin yang kedua, wa abu'u bi dzambi. Apa berarti poinnya? Meyakini banyaknya kekurangan yang kita jalankan dalam beribadah. Itu kalimatnya, wa abu'u bi dzambi. Sekalipun kita puasa, kita masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Sekalipun kita sholat, kita masih banyak kekurangan. Poin ketiga apa tadi? As-saumu li, ya, puasa untukku. Kemudian poin keempat, berharaplah ganjaran Allah dari puasa kita. Mana poinnya dalam Sayyidul Istighfar? Mana poinnya dalam Sayyidul Istighfar? Nanti nggak jadi, saya utang hadiah nggak jadi ya. Karena saya masih hutang hadiah di Cibinong, ada jamaah yang bisa, tapi saya belum kasih hadiahnya. Di mana poinnya? Ya syukur nggak tahu lah Pak ya. Syukur nggak tahu. Poinnya adalah pada kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Itu kaitan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Lihat, perhatikan para jemaah biar kita paham betul. Ketika kita mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku di atas perjanjian denganmu, ahd. Lihat kalimat ahdun. Itu maksudnya apa? Maksudnya berkaitan dengan iman. Jadi para jemaah, ketika kita menjalankan puasa, apa yang memotivasi kita berpuasa? Iman. Makanya panggilannya untuk orang berpuasa, ya ayyuhalladzina
amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Maka kenapa kita berpuasa? Didorong dengan faktor iman. Kemudian apa lagi? Nah ini Pak. Tadi kan ahdun wa ana ala ahdika, yang kedua apa? Wa wa'dika. Allah, kita punya janji kepada Allah untuk beribadah, dan Allah punya janji kepada kita untuk memberikan ganjaran dari ibadah kita. Berupa apa? Pak? Berupa pahala. Berarti apa? Imanan wahtisaban. Berarti kalimat ihtisab itu kalimat wa ana ala ahdika, yang kedua wa wa'dika. Jadi kita berpuasa karena faktor iman yang mendorongnya, dan faktor ada janji Allah berupa pahala yang dijanjikan kepada kita. Itu maksud daripada imanan wahtisaban. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah azan ya Allah ya ajmain. Ya, agar cukup waktu kita persingkat ya, tidak kita terlalu dalami. Pelajaran akidah yang kelima. Pelajaran akidah yang kelima. Ambillah pelajaran penghambaan dari puasa. Ambillah pelajaran penghambaan dari puasa. Jadi maksudnya para jamaah, hadirkan dalam diri kita benar-benar adalah hamba Allah. Namanya hamba, disuruh apa-apa mau. Namanya hamba, dikasih aturan, jalani. Kalau dalam dunia militer, oleh atasan disuruh, ada nggak penolakan para hadirin? Pernah nggak kita lihat ada ajudan nolak sama atasannya Pak? Oh digampar itu Pak, dimutasi langsung. Betul ya? Jangan sampai kita dimutasi ke neraka Pak. A'udzubillahi min dzalik. Dipindahkan maksudnya, gara-gara kita nggak mau apa? Nggak mau taat. Apa kata mereka Pak? Misalnya, Mas, tolong antar saya ke sana. Apa dia bilang? Siap berapa? Siap laksanakan dan 86. Siap 86. Kalau seorang mukmin dari ibadah puasa dia belajar apa? Siap 100. Enggak ada kurang 86, enggak ada. Kurang 14 itu. Betul ya? Kurang 14% ketaatannya. Maka lihat puasa Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kaji begini, dengan kalimat sederhana. Kita puasa siang atau malam? Siang. Dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Kita tarawih kapan? Malam. Ada orang tarawih siang hari? Nggak ada. Kita tarawih waktu duha nggak ada. Seandainya Bapak Ibu, seandainya kita berandai-andai, bukan dalam tanda kutip yang dilarang. Seandainya Bapak Ibu, Allah balik perintahnya, tarawih di siang hari, puasanya malam hari, apa ucapan seorang mukmin? Sami'na wa ta'ana. Ini pelajaran dari puasa. Kita diperintahkan sama Allah menahan lapar, menahan haus, menahan berhubungan suami istri bagi yang suami istri, dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Apa yang kita katakan? Sami'na wa ta'ana. Walaupun kita nggak mengucapkan, tapi kita siap. Ada yang makan tadi jam 7? Enggak kan? Ada yang nanti habis ini mau minum? Enggak. InsyaAllah kita tahan itu. Ya. Kenapa? Karena kita mengakui kita hamba Allah. Kita diatur sama Allah, kita oke, siap. Bapak Ibu, lihat. Perkara yang Allah halalkan, tadi kan saya bicara apa? Tarawih malam, puasa siang. Seandainya dibalik, kita sami'na wa, sama seperti makan minum, itu kan hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Halal. Orang berpuasa jadi apa? Haram makan minum. Betul nggak?
Tapi kita katakan apa? Sami'na wa ata'na. Ini pelajaran penghambaan kita kepada Allah. Ini akidah. Kenapa kita kita mengatakan sanggup saya nggak makan, padahal ini halal bagi saya. Ini minum halal bagi saya, sekenyang apapun halal bagi saya. Itu istri halal bagi saya kapanpun. Tapi di siang hari kita katakan apa? Saya nggak mau. Kenapa? Karena Allah yang kasih aturan kepada saya. Dan itu pelajaran paling penting dalam ibadah puasa. Kita menjadi hamba Allah yang sejati. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Berarti kita siap diatur sama Allah. Nah, kalau dalam hal ini kita siap, kenapa dalam perkara lain tidak siap? Ikut Quran dan Sunnah, meninggalkan perkara-perkara syirik, meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan lain sebagainya. Kita sami'na wa ta'na. Itu yang harus kita jalankan para jamaah. Ini pelajaran penting, menjadi hamba Allah sejati. Makanya dalam Sayyidul Istighfar, mana kalimat ini? Mana kalimat ini? Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Berarti dari puasa kita belajar menjadi hamba Allah yang sejati, yang senantiasa siap dengan semua aturan Allah. Ya. Baik. Yang berikutnya, yang keenam. Ya, ada 9 ya, ada 9 poin. Yang keenam, agungkan semua hal yang diagungkan Allah. Agungkan semua hal yang diagungkan oleh Allah. Kembali kepada hadits qudsi tadi, Bapak Ibu sekalian. Tadi dalam hadits qudsi Allah mengatakan apa tadi? Terjemahannya aja. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Tadi ini di antara tafsirannya, di antara penjelasannya, maknanya apa? Bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Maka para jemaah, segala sesuatu yang dianggap agung atau segala sesuatu yang diagungkan Allah, maka wajib bagi para hamba mengagungkan hal tersebut. Semuanya, Pak. Maka dari itu, bagaimana cara kita mengagungkan? Sama seperti halnya bulan Ramadan dan puasa yang dijalankan di dalamnya. Agungkan, maka hati-hati bermaksiat di bulan Ramadan. Orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, maka dia tidak mengagungkan segala yang diagungkan oleh Allah. Kemudian apa? Ketika seorang tidak menjaga dirinya dalam ketaatan, berarti dia tidak mengagungkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar kita mengagungkan segala sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua syariat Allah itu agung. Semua syariat Allah itu mulia, maka muliakan segala sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara bentuk mengagungkan bulan ini, di antara bentuk kita cara mengagungkan bulan ini, karena Allah telah mengagungkan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan 11 yang lainnya, dan Allah mengagungkan ibadah puasa dibandingkan ibadah yang lainnya, maka hati-hati dari kelalaian. Yang masih hobi drakor, yang masih hobi gosip, sinetron, jangan habiskan waktu dengan itu. Apalagi kita di bulan Ramadan, itu dilarang di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Hati-hati dari kelalaian. Yang masih hobi game, tinggalkan. Belajar tinggalkan di bulan Ramadan. Insya Allah nanti istiqomah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu. Sibukkan. Para jamaah, saya mudah-mudahan Allah jaga keikhlasan saya, jaga keikhlasan kita semuanya. Ternyata hikmahnya saya petik benar-benar kemarin. Saya petik benar-benar kemarin. Kenapa kemudian bulan Sya'ban kemarin kita kaji ya? Kenapa bulan Sya'ban oleh para ulama dikatakan bulan apa? Sya'ban bulan apa? Syahrul Qurra. Bulan orang yang ahli qiraah baca Quran. Artinya apa? Bulan Sya'ban bulan sibuk baca Quran.
Semoga Allah ampuni saya dari kelalaian dan kita semuanya. Dan Allah memberikan keikhlasan kepada kita semuanya. Allah memberikan ganjaran kepada amal-amal soleh kita dan Allah terima di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya Pak, sedikit cerita dan mudah-mudahan saya nggak pengen cerita sebetulnya. Tapi ini pengalaman untuk dibagikan agar kita praktekkan. Mudah-mudahan Allah jaga keikhlasan. Tolong doakan Bapak Ibu. Biar nggak ada riya, biar nggak ada sum'ah, biar nggak ada ujub dalam cerita ini. Karena memang ceritanya pribadi. Saya bikin video, ya mungkin sudah disebar videonya. Di bulan Sya'ban nggak hatam Quran, rugi dong gitu. Ya. Maka ternyata masih ada 15 juz yang saya belum selesaikan, Pak. Dan kemarin karena saya sibuk ini itu, alasan aja sibuk. Dengan kata lain saya mengakui karena saya lalai, maka hari kemarin sisa masih 7 juz, Pak. Sisa masih berapa, Pak? 7 juz. Ternyata mampu saya selesaikan dari pagi sampai sore. Dan itu nggak makan banyak waktu, Pak. Saya masih bisa piket bersama santri, saya masih bisa berangkat kajian, saya masih bisa tidur 7 juz, Pak. Dan memang saya tanya ke orang yang hafid, saya punya santri hafid Quran mutqin, salah satu santri saya tanya, kamu kalau setoran sekali duduk 30 juz, berapa lama kamu habiskan? 10 jam saja 30 juz. Makanya Imam Syafi'i, kita nggak heran, beliau hatam Quran 2 kali ya cuma 20 jam. Masih ada sisa istirahat berapa? 4 jam. Dan menurut ulama 4 jam itu sudah banyak untuk istirahat. Beda sama kita yang harus 10 jam. Terfitnah dengan apa? Idealnya para dokter, maaf. Memang tubuh butuh istirahat, tapi Pak, kalau tubuh dibuat capek dalam beribadah, selama tidak berlebihan Pak, Allah akan jadikan tubuhnya sehat. Benar Pak, nggak bohong. Lihat ulama-ulama Pak, sehat-sehat aja sampai tua. Kalaupun Allah kasih penyakit, Allah kasih sakit, ujian untuk menghapuskan dosa-dosa mereka, ditinggikan derajat mereka karena mereka orang soleh. Semakin menambah pahala mereka. Kenapa? Pahala sabar. Kita Pak merasa nggak cukup. Aduh, kurang istirahat. Kenapa? Tadi malam saya tidurnya cuma 4-5 jam. Padahal itu sudah banyak. Benar Pak. Saya punya guru namanya Ustadz Umul. Ya, selalu kata-katanya itu kalau kami panggil daurah, para santri tidur 5 jam, kalian tidur 5 jam untuk para santri, itu tidur yang sudah kebanyakan. Khususnya para santri, beda dengan jamaah santri harian lepas. Ya. Nah jamaah, jadi Allahu Akbar. Ini saya rasakan Pak. Saya katakan ya ke istri, ketika saya minta disupirin karena perjalanan dari BNR, dari pondok saya ngisi di Cibinong tarawih pertama. Hari ketemu Pak Hari ya. Itu saya Pak ketemu Bapak masih 2 juz lagi Pak. Masih 2 juz lagi jam 5. Selesai jam 6 Pak. Karena memang kalau santai agak tartil sejam 1 juz cuma 20 menit. Cuma 20 menit. Jadi selama ini, semoga Allah ampuni saya, selama ini banyak habis waktu kita nggak baca Quran 1 juz sehari. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Padahal Pak, selama-lamanya cuma 1 jam kita peruntukkan untuk Allah. Makanya ketika suasana itu sudah saya dapatkan di bulan Sya'ban dan hari terakhir, kok saya bisa 7 juz dalam sehari nggak habis waktu? Maka pagi hari ringan ternyata Pak. Ringan sekali, Allahu Akbar. Kenapa? Karena jiwa itu kalau disibukkan dalam ketaatan, dia akan terbiasa. Dan barang siapa yang menyibukkan dirinya tidak dalam ketaatan, maka dia akan disibukkan dalam kemaksiatan dan kelalaian. Itu perkataan Imam Al-Qayyim dan Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak menyibukkan jiwanya dalam ketaatan, maka jiwanya akan menyibukkan dia dalam kemaksiatan atau kelalaian. Semoga Allah berikan imbalan kepada kita dan ganjaran kepada kita semuanya. Saya yakin para jamaah, saya yakin kita semuanya masih ngaku salaf, di atas manhaj salaf, tapi dalam perkara ini kita jauh dari salaf. Betul atau tidak? Ngaku jenggotnya sudah panjang, ngajinya sudah lama, dekat dengan ustadz kibar, tapi ngaji 1 juz dia nggak mampu. Betul atau tidak? Betul atau tidak Bapak Ibu? Ngaku ngaji kemana-mana, ngaku ngaji sama ustadz kibar, tapi untuk ngaji Quran hak dia setiap harinya dia lalai. Mudah-mudahan Allah sadarkan kita semuanya. Ini belajar kita Pak, bulan Ramadan belajar maksimal. Mudah-mudahan kalau Allah masih kasih umur kepada kita, masuk bulan Syawal kita masih jaga ibadah ini. Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Ini ringan ternyata Pak. Hari sebelumnya 9 juz, saya cuma ngejar 2 juz. Saya kenapa? Nah ini Pak, Bapak Ibu sekalian, di antara bentuk karunia orang berdakwah, Bapak Ibu menasihati orang lain, dia akan dibuat dalam dirinya ada perasaan malu kalau ngomong ke orang tapi dirinya nggak mengerjakan. Itu yang saya alami Pak. Alhamdulillah, saya memuji Allah atas nikmat ini. Mudah-mudahan Allah tidak seret saya kepada riya dan sum'ah atau ujub. Ya mudah-mudahan itu. Tapi ini bukan sesuatu yang saya banggakan, bukan. Karena banyak orang yang jauh lebih daripada itu. Ini masih lalai Pak. Imam Syafi'i sehari 2 kali. Saya tes Pak, dan benar saya tes. Saya panggil santrinya karena saya nggak bisa ngejar. Coba baca 1 halaman. Ternyata sekitar 45 detik 1 halamannya. Tapi itu masih terlalu cepat. Saya bilang, jangan. Kamu jangan baca dengan cara begini. Baca agak tartil. Dibaca agak tartil sekitar 1 menit 1 detik. Berarti benar. Kalau 1 halaman berarti cuma 2 menit. 10 halaman berarti cuma 20 menit. Lama-lamanya 25 menit. Itu udah tartil banget itu. Lalu kita menganggap apa? Habis gak punya waktu untuk Al-Quran. Betapa bodoh dan pendosanya kita. Betapa bodoh dan pendosanya kita. Kita mohon ampun kepada Allah selama ini Quran diabaikan, dan itu yang dikeluhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul inna qaumi rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah kabarkan dalam Al-Quran, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran yang diabaikan, dan ternyata golongan itu ada pada kita. Dan ternyata apa yang dikeluhkan Nabi ternyata kita Pak. Jangan tunjuk orang Pak. Kita terhadap hak Al-Quran saja masih abai. Maka sekali lagi, semaksimal apapun kita harus merasa kurang. Apalagi jelas kita ini adalah orang yang kurang, orang yang cacat dalam beribadah. Baik jemaah azanillahu wa majma'in, maka momen yang sangat besar, yang sangat agung bulan Ramadan, kita sibuk dengan Al-Quranul Karim. Coba Pak, mulai latih Bapak Ibu, saya wasiatkan. As'alukum billah, saya sudah minta dengan atas nama Allah. Maka sebetulnya Pak, kalau ada orang yang minta dengan menyebut nama Allah, wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Maka saya katakan as'alukum billah, saya minta Bapak Ibu dengan nama Allah. Wajib-wajib ya Pak ya, PR semuanya nih. Latih diri mulai hari ini baca 2 juz. Jadi minimal Ramadan khatam 2 kali. Itu bentuk wujud syukur kita sudah dijumpakan dengan bulan Ramadan. Jangan sekali lagi aja, sekali lagi. Katanya berharap, kalau berharap maksimal, bersyukur dong. Jangan segitu-gitu aja. Maksimalkan, tambah. Apalagi bekal kita rasa masih kurang, dan umur kita semakin dekat dengan ajal. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, maka ini yang kami ingin wasiatkan dan kami ingin amanahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah tolong kita semuanya dalam menggapai ridha Allah dan menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup dari poin ini, Idza aradta an ta'rif ma laka 'inda Allah falyanzur ma lillahi 'indak. Kalau engkau ingin tahu bagaimana derajatmu, kedudukanmu di sisi Allah. Bapak Ibu, kita ingin tahu kita ini sebetulnya dimuliakan Allah atau tidak, atau jangan-jangan dihinakan sama Allah. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka lihatlah, pandanglah pada dirimu, nilailah dirimu, bagaimana engkau menempatkan hak-hak Allah yang ada pada dirimu. Quran terutamanya. Ini kan Quran udah jelas kalamullah, ya. Bagaimana interaksi kita dengan Quran, itu kedudukan kita di hadapan Allah. Kalau jauh kita dengan Al-Quran, berarti kita di sisi Allah jauh. Jangan menganggap kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau dengan Quran saja kita jauh.
Kalau dengan Quran saja kita jauh. Maka jangan menganggap kita adalah hamba-hamba yang dekat dengan Allah, hamba-hamba yang sudah dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang sudah diridhoi oleh Allah. Kalau dengan Quran saja kita jauh. Sekali lagi kita mohon ampun sama Allah. Kita ini penyakit paling parahnya kita adalah apa? Ghaflah, lalai. Dilalaikan dengan pekerjaan, dilalaikan dengan uang, dilalaikan dengan bisnis, dilalaikan dengan handphone, dilalaikan dengan duniawi semuanya. Dan benar, memang dunia itu menipu kita, dan kita adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Semoga Allah segera sadarkan kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, poin yang ketujuh. Pelajaran akidah dari ibadah puasa adalah raihlah dampak iman dari puasa. Raihlah dampak iman dari berpuasa. Raihlah dampak iman dari puasa. Artinya apa? Ibadah puasa ini Bapak Ibu, dia memiliki dampak iman. Jadi dampak imannya itu akan berdampak kepada hatinya dan kepada anggota tubuhnya. Siapapun yang menjalankan puasanya karena Allah, pasti akan berdampak kepada hatinya dan berdampak juga pada anggota tubuhnya. Maka raihlah itu. Kita sudah puasa, raihlah itu. Iman itu melahirkan sesuatu. Iman itu memberikan dampak sesuatu. Iman itu memberikan efek sesuatu, dan efeknya positif. Pada apa? Pada hati dan anggota tubuh. Makanya lihat, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla zuri wal amal bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang sia-sia, perbuatan maksiat, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah enggak ada hajat, Allah enggak butuh orang itu menahan lapar dan dahaga, meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Allah enggak butuh sama apa? Puasanya. Artinya orang yang berpuasa dari makan dan minum, dia juga berpuasa dari bermaksiat. Baik maksiatnya berkaitan dengan hati atau maksiat berkaitan dengan anggota badan. Kenapa? Karena iman melahirkan dampak, melahirkan efek positif bagi hati dan anggota tubuh. Makanya dulu kaum salaf berkata, perhatikan para jamaah, inna ahwana siyam tarkut ta'ami wasyarab. Sesungguhnya derajat puasa yang paling rendah ini Pak, yaitu meninggalkan makan dan minum. Jadi kita masih berpuasa kalau baru meninggalkan makan minum saja, itu derajat puasa yang paling apa? Paling rendah itu. Kenapa? Inna dzaka shaum alladhi yahtaj ila mujahadatin huwa shaumul jawarih. Karena sesungguhnya puasa yang paling dibutuhkan adalah perjuangan untuk menjaga tubuh dari bermaksiat kepada Allah. Itu perjuangan yang harus diupayakan dalam kita berpuasa. Dan ini maksud dari takwa. Hadhihi hiya taqwa. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Nah, jadi ada apa? Ada hasilnya. Itulah yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun. Jadi puasanya memberikan dampak positif, memberikan efek yang baik, memberikan buah yang manis berupa apa? Takwa kepada Allah, terjaganya tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita belajar dari puasa. Maka para jamaah sekalian, Ramadan imtihan. Ramadan itu adalah ujian. Fanajihun wa khasirun. Ada orang yang lulus ujiannya, ada orang yang enggak lulus. Yang lulus dia menggapai takwa, yang tidak lulus takwanya tidak didapatkan pada dirinya. Maka silahkan pilih untuk diri kita sendiri. Apakah kita ingin lulus atau kita ingin tidak naik kelas, ya. Baik, yang kedelapan. Ini akidah juga, pelajaran akidah dari berpuasa. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman bertambah dengan ketaatan.
Iman bertambah dengan ketaatan. Maka demi Allah para jamaah, ketika seorang itu menjalankan ketaatan, maka iman batinnya pasti bertambah dan iman zahirnya pasti bertambah. Iman batin yang ada dalam dirinya pasti bertambah dan iman zahir yang nampaknya juga pasti bertambah. Jadi gini maksudnya para jamaah. Kalau iman hamba itu sedang meningkat, maka semakin getol dan rajin juga ibadahnya. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan. Ketaatan itu menambah iman. Makanya kalau orang itu nggak tambah ketaatannya, berarti segitu porsi imannya. Bacaan Qurannya nggak tambah, zikirnya nggak tambah, tarawihnya nggak tambah, dan lain sebagainya. Perhatian dia nggak tambah terhadap syariat ini, berarti kadar imannya segitu. Semakin bertambah, berarti ketahuilah imannya juga sedang apa? Bertambah, sedang meningkat. Nah, jadi bukan hanya sekadar tambah yakin, tambah tawakal, tapi iman zahirnya yang nampak pada tubuhnya pun akan terlihat. Dan bukan sekadar bertambah pada ibadahnya, melainkan juga semakin jauh dia dari maksiat. Jadi biasanya maksiat itu tinggal 1-2 langkah, dia udah 5 langkah jauhnya, udah 10 langkah jauhnya, udah 1000 langkah jauhnya. Kenapa? Karena bertambah imannya. Maka bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah agar kita bisa merealisasikan iman. Karena iman adalah keselamatan. Jadi keselamatan kita bergantung kepada keimanan kita. Keselamatan kita bergantung kepada keimanan kita. Yang terakhir, hati-hati dari kebangkrutan. Hati-hati dari kebangkrutan. Ini poin nasihat yang terakhir. Berhati-hati dari kebangkrutan. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dari ketaatan di bulan ini, maka ketahuilah bahwa ini seperti kedudukannya modal kita. Kalau kita dimudahkan oleh Allah dalam melakukan ketaatan di bulan ini, maka ketahuilah bahwa ini kedudukannya seperti Allah kasih modal sama kita. Maka siapa orang yang rugi para jemaah? Orang yang gak bisa mengolah modalnya. Pasti rugi pak. Nih saya kasih modal 50 juta. Dia gak bisa ngolah, gak akan ada keuntungan yang didapat. Bahkan apa? Jangankan modal kembali yang ada apa? Habis. Maka dikatakan orang ini apa? Bangkrut, rugi, betul nggak pak? Udah gitu apa? Utang lagi dia, karena diutangin modalnya misalnya, ya, atau dia harus bertanggung jawab misalnya. Maka ini adalah kerugian. Maka Syekh di sini mengatakan, aku mewasiatkan kepada kalian 2 perkara. Dari poin ini ada 2 perkara yang diwasiatkan. Yang pertama, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut dan rugi karena sudah Allah kasih modal. Apa tadi modalnya Bapak Ibu? Apa modalnya tadi? Ketaatan di bulan Ramadan khusus nih. Ketaatan yang Allah jadikan kita terbimbing terlaksana di bulan Ramadan. Ini modal. Kenapa? Dilipat gandakan yang luar biasa. Puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, doanya luar biasa. Itu bulan Ramadan. Maka ada 2 perkara agar kita tidak jadi bangkrut, tidak menjadi orang-orang yang merugi. Yang pertama, tekadkan dalam diri kita untuk melanjutkan perjuangan setelah Ramadan. Walaupun kita masih di hari pertama, tapi dalam hati kita sudah ada niat, ternyata bisa saya 1 juz. Tadi saya katakan, ternyata saya mampu dengan izin Allah bisa 2 juz.
maka saya bertekad ini akan saya upayakan juga, bahkan pertama di hari Syawal. Ternyata saya mampu 11 rakaat. Betul nggak Bapak Ibu? Selama ini kita suka coceng tuh, tahu coceng? Dicoceng ya. Di apa namanya? Tahu coceng ya? Bahasa Sunda ya. Suka dikurangi. Merasa capek, merasa letih, merasa aduh kepanjangan, dari 11 rakaat jadi berapa? Jadi 3, jadi 5. Nggak apa-apa. Saya bukan merendahkan. Tapi sebetulnya ternyata kita mampu, Pak. Sebetulnya kita apa? Mampu. Buktinya tadi malam 11 rakaat, manteng tuh kita sampai akhir. Betul nggak, Pak? Maka tekadkan. Ternyata saya mampu dengan izin Allah 11 rakaat sampai selesai. Bacaannya panjang, nggak seperti bacaan sendiri, Al-Qari'ah ke bawah, sedangkan imam Al-Qari'ah ke atas semua. Saya mampu ikuti itu, berarti di hari lain saya mampu. Maka tekadkan ini bisa berlanjut nanti di luar Ramadan. Tekadkan. Ya. Apalagi misalnya zikir, kita jaga zikir. Oh, mampu saya istiqomah. Maka saya bertekad untuk istiqomah juga setelah Ramadan. Karena yang terbaik daripada amalan adalah yang paling istiqomah. Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, konsisten, sekalipun sedikit. Jadi nggak apa-apa. Tadi 3 rakaat, ya 5 rakaat di luar Ramadan, kontinu. Tapi kalau mampu sempurna, tentu itu lebih baik. Yang kedua, jaga pahala yang sudah diraih dari dihapuskannya pahala. Jaga pahala yang sudah diraih dari terhapusnya pahala tersebut. Maka tekadkan dalam hati kita sudah mulai menjauhi dosa, menjauhi maksiat, menjauhi harta haram. Kita mampu sekarang, maaf, ada orang yang biasa merokok, ternyata selama bulan puasa dia sanggup untuk tinggalkan rokok. Tapi ada yang sanggup tinggalkan rokok di siang harinya, tapi dia berbuka dengan rokoknya. Oh, sayang sekali. Pertama buka dengan rokok lagi, Pak. Subhanallah. Ada, Pak ya? Banyak, Pak. Bismillah Allahumma lakasumtu. Subhanallah. Allahu Akbar. Jangan. Jangan sampai ya. Dia membuka hal pertamanya bukan dengan doa, bukan tunduk kepada Allah, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka kalau dia mampu sebulan itu, kenapa di bulan lain gak mampu? Maka tekadkan sebagaimana dia bertekadkan amal soleh, bertekad juga untuk meninggalkan maksiat. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ini 9 pelajaran dari akidah atau pelajaran akidah, 9 poin yang diambil dari ibadah puasa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengambil pelajaran tersebut, untuk bisa merealisasikannya dalam amal saleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan iman dalam diri kita, wa zayyinu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Karena tekadnya kita akan bacakan hadis juga, maka ada hadis pendek yang kita akan bahas juga, satu saja dari Arba'in Nawawi ya. Insyaallah cukup mudah-mudahan. Dan pertanyaannya jangan banyak-banyak ya. Karena puasa nggak bisa minum ini. Serak ya. Tadi pagi saya hampir lupa. Saya ngisi juga kajian pada subuh tadi. Pas serak, saya tengok kanan tengok kiri, mana botolnya nih. Oh, puasa ternyata. Seandainya panitia lupa simpan botol, bisa jadi saya minum itu. Karena lupa. Tapi itu sedekah dari Allah. Harusnya panitia lupa. Jangan. Karena sedekah itu tasaddaqa bihallah ala abdihi. Allah bersedekah dengan dia lupa makan atau minum. Makanya hati-hati nih ya, jangan panitia nyimpan minum di sini nih. Nanti gelak-gelak bengong jemaah semua.
Hadis keberapa kemarin terakhir Arba'in Nawawi? Ke-20? Belum? Sudah kemarin 19 kemarin. Ya, sekarang hadis 20. Hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasta' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal, didapatkan orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu. Jadi dari zaman dulu nih ucapan ini, kalimat ini, istilah ini sudah ada dari zaman nabi-nabi terdahulu. Apa kata Nabi? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Oh, ini pas dengan Ramadan ini. Kalau kamu nggak punya malu, silahkan berbuat sesukamu. Kalau kamu nggak malu, ini bulan Ramadan. Kalau kamu nggak malu, kamu sedang berpuasa, silahkan lakukan apa saja. Mau tidur yang panjang, mau bermaksiat, mau main game, mau sibuk dengan nonton, masih mau bergibah dan lain sebagainya, silahkan. Kalau kamu nggak punya malu. Tapi kalau kamu punya malu, jangan lakukan itu. Makanya al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian daripada keimanan. Malu berbuat maksiat kepada Allah, terkhusus di bulan yang mana Allah agungkan bulan tersebut, terkhusus dalam keadaan kita berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita lalai di mana orang bersemangat dalam beribadah. Malu kita tidak berlomba di mana orang saling berlomba dalam ketaatan. Kalau kita punya malu di hadapan Allah, itu bagian daripada keimanan. Baik. Dan hadis ini para jamaah bukan artinya silahkan itu berarti bebas, nggak ada balasan, enggak. Di sini maksudnya celaan. Kalau kamu nggak malu ya silakan aja. Celaan maksudnya. Ya bukan apa? Bukan pilihan. Kamu kalau nggak malu silahkan pilih. Mau berbuat baik monggo. Mau berbuat buruk monggo, nggak dosa, bukan begitu maksudnya. Tapi apa? Kalau kamu nggak punya iman, nggak punya malu, silahkan lakukan apa saja yang kamu kehendaki, yang kamu mau. Maksud dari hadis ini berarti apa? Celaan dari berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya malu itu pertama tadi bagian dari iman, dan malu itu terbagi menjadi dua. Malu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, malu berkaitan dengan hak Allah. Dan yang kedua, malu yang berkaitan dengan hak makhluk. Yang pertama yang berkaitan dengan hak Allah, malu ketika kita melanggar, berbuat dosa, melakukan maksiat di hadapan Allah. Itu malu berkaitan dengan hak Allah. Kita punya rasa malu sehingga kita menjaga diri kita, menahan diri kita dari tidak melanggar aturan Allah. Sedangkan malu di hadapan manusia, yang kedua, malu yang berkaitan dengan hak manusia adalah melakukan perbuatan yang menghilangkan kewibawaan. Melakukan perbuatan yang menghilangkan kewibawaan. Jadi tahan diri kita dari akhlak yang tidak mulia, dari perbuatan yang menghilangkan kewibawaan kita. Misalnya maaf ya, kita harus punya malu Pak. Maaf, kalau misalnya kita di depan guru kita, di depan ustadz, apalagi di majelis ilmu, kakinya selonjoran gini. Beda yang punya uzur ya. Saya kasih uzur kalau selonjoran. Ibu-ibu nggak kelihatan, tenang aja.
Maksudnya di hadapan kelihatan nih, ustadznya lagi ngomong dia selonjoran gini. Itu kelihatan nih enak atau enggak? Semua pasti meyakini ini etika yang tidak baik. Berarti saat itu kita dituntut untuk punya rasa malu. Kalau nggak malu ya silakan aja berbuat begitu. Berarti dia nggak punya malu. Apalagi misalnya ngobrol misalnya, berbincang-bincang atau nelpon dan lain sebagainya, kelihatan gitu Pak ya. Maka ini rasa malu yang harusnya ditanamkan karena akan menimbulkan muruahnya, wibawanya itu hilang. Ya. Nah ini diantara contohnya. Atau laki-laki misalnya, laki-laki pakai celana pendek, nggak punya malu itu. Kalau perempuan jelas aurat. Tapi laki-laki sekarang misalnya pas datang ke masjid gitu Pak, mau ngisi kajian, nggak mungkin. Nah ini nggak punya rasa malu begitu. Nggak punya rasa malu. Makanya itu hak dengan manusia kita tahu, dan ini bisa jadi kembali kepada adat di kaum tertentu, di adat tertentu yang begini ini malu, maka jangan lakukan itu. Aduh di adat saya yang kayak gini tuh nggak bagus, maka kita ikuti selama tidak melanggar syariat, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu barangkali yang bisa kami sampaikan dari materi pertama pelajaran akidah dari ibadah puasa, yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi. Silakan pertanyaannya. Ini pertanyaan sebelumnya ini. Pada waktu ya. Ustadz, apakah puasa sunnah juga sama dengan puasa Ramadan? Ganjaran atau pahalanya Allah yang balas, dan puasa sunnah juga untuk Allah? Sama, betul. Tapi tentunya pahala yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa wajib lebih besar, karena tidak ada amalan yang lebih Allah cintai daripada amalan yang sifatnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, jika sholat tarawih di masjid tidak tumakninah dan jumlah rakaatnya 23 rakaat, bolehkah berjamaah hanya sampai 8 rakaat kemudian dilanjut sholat witir di rumah? Atau bolehkah sholat tarawih di rumah? Kalau perempuan, iya. Kalau perempuan apa? Iya, bahkan lebih baik di rumah. Apalagi dengan alasan tadi tidak tumakninah, ya tinggalkan. Kalau ada jamaah yang tidak tumakninah, ya tinggalkan, jelas. Jangan ikut sampai 8 rakaat, kan 8 rakaatnya udah tidak tumaninah. Emangnya tumaninahnya setelah 8 rakaat? Kan enggak. Berarti dari awal gitu ya. Dia tumaninah menyesuaikan jamaah yang 8 rakaat awal, enggak. Kemudian kesananya ngebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ya. Nah, maka kami sarankan demikian. Kalau untuk laki-laki, misalnya tidak tumakninah, ya jangan berjamaah. Jangan untuk sholat tarawih, sholat berjamaah wajib saja, cari tempat lain kalau dia tidak tumakninah. Karena itu berkaitan dengan diterimanya dan tidak diterimanya sholat, bahaya Pak. Maka cari yang tumakninah. Nah, kalau sholat tarawih jangan ikut setengah-setengah. Sayang, ada pahala yang dijanjikan berupa pahala semalam suntuk, tapi dia berpisah dari imam, maka dia tidak dapat itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Hati adalah puncak amalan, maka ibadah harus pakai hati. Pertanyaannya, apakah hanya dalam ibadah saja yang harus pakai hati? Karena kalau dalam kehidupan pakai hati, maka bisa jadi ujian. Benarkah Ustadz? Benar. Justru dalam menjalani kehidupan dunia, jangan pakai hati. Pakai pikiran, tapi jangan masukkan ke dalam hati. Makanya orang dinamakan zuhud bukan orang yang anti dengan dunia, bukan. Tetapi apa? Ja'alud dunya fi yadihi wala yaj'al dunyahu fi qalbih. Dia menjadikan dunia hanya sekadar pada tangannya dan dia tidak jadikan dunia masuk ke dalam hatinya. Jangan kebalik. Ketika ketaatan fisiknya, hatinya enggak ada. Ketika dunia, hatinya ada, fisiknya
ada juga dunia. Maka itu kebalik ya. Maka benar ya, bisa jadi petaka ketika dunia dibawa ke hati. Apakah ciri orang-orang bertakwa? Apa pengertian emansipasi wanita menurut syar'i? Ciri orang bertakwa banyak ya, banyak. Secara umum ketika dia menjalankan ibadah di atas cahaya dari Allah. Artinya apa? Dia menjalankan ibadah menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah. Dan khaufan min adzabillah, dan disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi takwa itu di antara maknanya adalah rasa takut. Ketika dia punya rasa takut kepada Allah. Kemudian di antara maknanya adalah ketika dia sibuk dengan amal, baik bentuknya perintah yang dijalankan atau pelanggaran keharaman yang ditinggalkan. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-cirinya adalah dilihat dari amalnya, terutama amalan hatinya, dengan kewajibannya, dengan ditinggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa pengertian emansipasi wanita menurut syar'i? Apa, saya lupa emansipasi itu apa? Apa pengertian kesetaraan gender itu? Pengertian emansipasi wanita menurut syar'i. Ya, di dalam syariat, kalau bicara sama, maka wanita dan laki-laki sama dalam hal perintah dan dalam hal larangan. Pertama itu, sama rata kecuali dalam hal-hal yang khusus. Tapi kalau bicara global, laki-laki wajib nuntut ilmu, maka wanita pun sama harus nuntut ilmu. Laki-laki wajib sholat, maka wanita pun wajib sholat. Tapi wanita ada halangan, laki-laki tidak. Itu kesetaraan. Laki-laki tata cara sholatnya sama sebagaimana yang dicontohkan Nabi, demikian pula berlaku untuk wanita, untuk perempuan. Berarti setara. Tapi wanita ada perkara-perkara yang tidak sama dengan laki-laki. Seperti apa? Dalam hal berpakaian, dalam hal kewajiban misalnya mencari nafkah, ya, dalam pekerjaan, dalam batasan-batasan, maka tidak bisa sama antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal kepemimpinan, laki-laki jadi pemimpin, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Ya, itu diantaranya. Nah, kalau yang dimaksud dengan kaidah yang disampaikan orang Barat, maka itu bukan ajaran Islam. Perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki, tidak. Perempuan itu justru lebih dimuliakan, makanya dia disimpan atau ditempati di rumah karena dimuliakan, biar nggak capek, biar dijaga. Itu perempuan. Maka dimuliakan di dalam Islam, tidak sebagaimana apa yang menjadi syubhat dari orang-orang Barat kemudian diyakini lagi oleh orang-orang Islam yang tidak paham agama. Ustaz, jika ibu hamil tidak kuat berpuasa Ramadan, harus bayar fidyah apakah setiap hari atau di akhir bulan Ramadan? Saat dia berbuka pada hari itu, maka hari itu bisa apa? Bisa bayar fidyah. Jangan dia bayar sekarang untuk 30 hari ke depannya. Kenapa? Karena bisa jadi, maaf ya, bisa jadi orang itu 1 hari 2 hari wafat. Berarti nggak ada kewajiban kalau setelah wafat. Berarti utangnya cuma 2. Makanya kalau misalkan di akhir, maka itu lebih baik. Maksudnya apa? Agar dia melewati, kemudian dia bayar semuanya. Atau pilihannya, dia tidak puasa hari itu, dia bayar fidyah hari itu. Wallahu a'lam bishawab. Berapa rakaat maksimal salat duha? Tidak ada maksimalnya. Ada sebagian ulama mengatakan cuma 2, cuma 4, cuma 8, cuma 12. Tapi yang benar tidak ada batasannya. Selama di waktu duha dia bebas salat duha berapapun jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang memiliki hafalan Quran dan ada seorang yang bertanya tentang jumlah hafalannya, lalu kita menyebutkan jumlahnya, apakah ini termasuk riya atau bagaimana cara kita menjawabnya agar tidak disebut riya? Riya atau tidak itu urusan hati. Memang terbaik amalan itu disembunyikan. Saya sebetulnya nggak mau saya cerita seperti tadi, tapi mudah-mudahan itu menjadi motivasi.
Dan memang dirasakan sekali bagaimana suasana dalam ketaatan itu melahirkan ketaatan berikutnya, melahirkan keistiqomahan berikutnya kalau itu dilakukan karena Allah. Ya. Maka demikian pula hafalan Quran, kalau dia nggak mau jawab, hak dia. Ya, saya punya hafalan tapi maaf, saya ingin menjaga hati saya, misalnya dia khawatir ya, maka saya nggak mau kabarkan. Tinggal sampaikan. Dan memang nggak dituntut untuk jujur, nggak. Kecuali dia akan daftar di pondok pesantren, ditanya hafalan ini berapa? Oh rahasia Ustadz, saya nggak mau ria. Ya udah, kamu nggak lulus sudah. Kamu ikhlas tapi kamu nggak lulus di pondok ini. Jadi beda ya. Itu urusan apa? Hati. Dia harus jaga. Memang yang terbaik adalah disembunyikan. Tapi kalau ada yang butuh untuk disampaikan dengan niatan agar termotivasi, agar orang lain terdorong, maka sebagaimana pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, terkadang sedekah, terkadang kita beramal lebih baik ditampakkan kalau dengan niatan syiar. Yang penting hati benar-benar dijaga. Baik, masih ada beberapa menit sedikit lagi ya. Saya sudah tekad soalnya mau baca beberapa pertanyaan yang lalu. Mungkin 1-2 lagi lah. Saya sudah tua, tidak mampu berpuasa. Kepada siapa saya harus bayar fidyah? Oh ini sudah ya. Kepada orang miskin ya. Oh, ini kayaknya salah ini. Yang disimpan yang malah yang sudah dijawab. Ya ini yang disimpan malah yang sudah dijawab nih. Oh iya, ini ada pertanyaan bagus ini. Berkaitan dengan zakat ya. Ada orang yang berhutang dan tidak sanggup membayarnya. Apakah boleh diniatkan untuk zakat dengan membebaskan dari hutang tersebut? Tidak bisa. Ya, beda antara hukum yang berkaitan dengan hutang dan dengan zakat. Maka ketika orang itu berhutang sudah sebagai zakat saya saja kepada kamu, misalnya, maka tidak bisa. Kecuali sudah bayar, kemudian dia orang miskin, maka kita biar hutangnya sudah selesai, maka kita boleh zakat kepada dia. Dan kemudian berkaitan dengan zakat juga, zakat mal, banyak masyarakat awam meyakini ini dikeluarkan di bulan Ramadan, padahal harus dengan haul masing, dan haul masing-masing itu berbeda. Ada yang Sya'ban, Syawal mungkin, ada yang Dzulhijjah, ada yang Muharram dan lain sebagainya. Maka dilihat, perhatikan dan punya perhatian kepada haul dan nisabnya, sehingga dia bisa keluarkan pada waktu yang tepat. Baik, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Masya Allah ya, di awal puasa kami kira yang datang akan sedikit, ikhwan malah lebih banyak di awal puasa. Ya, maka berharap puasa terus nih ya, biar Masya Allah lebih rajin dalam beribadah, lebih rajin dalam ketaatan. Baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia takwa dari puasa yang kita kerjakan, mengokohkan akidah dan mengokohkan tauhid kita dalam hati kita. Allahumma inna nas'aluka imanan wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin alladhi yuqarribu ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyah fil badan. Allahumma zayyin at-taqwa fi qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-quwwah fi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-hawl fi ibadatik. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma afriq alaina sabran ala aqdarik, sabran fi ta'atik,
sabran an ma'asiyatik wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.